Teman-teman semuanya, salam sejahtera buat kita semua yang kini hadir di channel YouTube saya ini. Evan Jaya hadir untuk kita semua. Di sini jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru seperti biasanya ya teman-teman. Nah jadi di sini kali ini saya akan meramalkan tentang 3 zodiak sekaligus ya. Dan selama 3 bulan ini di Januari, Februari, dan Maret tahun 2021. Selama 3 bulan ini apakah yang paling dominan ya? Jadi di sini saya akan meramalkan tentang 3 zodiak, yaitu zodiak Libra, kelahiran 23 September sampai 22 Oktober. Yang ke-11 yaitu zodiak kedua ya, itu zodiak Scorpio, kelahiran 23 Oktober sampai 22 November. Terus yang terakhir adalah zodiak Sagittarius, kelahiran 23 November sampai 20 Desember ya. Oke, di sini teman-teman saya akan memulai dulu yang pertama yaitu zodiak Libra ya. Kelahiran 23 September sampai 22 Oktober. Nah, jadi di sini teman-teman apakah yang paling dominan dan apa yang paling terjadi ya di selama 3 bulan. Jadi kita di sini kita bisa lebih tahu ya, sehingga kita lebih was-was ya dan lebih menjaga diri ya. Apakah memang apa yang perlu dipembenahan diri dan apa yang perlu dijaga ya. Sehingga memang perlu pembenahan diri dan introspeksi diri sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih membaik ya. Oke, di sini teman-teman, di sini ada satu kartu ya. Di sini saya akan meramalkan, ambil satu dulu apakah yang paling dominan ya untuk orang zodiak Libra. Nah, jadi di sini saya akan mengambil satu kartu ya, teman-teman. Satu kartu untuk zodiak Libra yang paling dominannya adalah kesedihan, kekecewaan, dan kekesalan hati ya. Nah, apakah memang ini yang selalu menggambarkan ciri-cirinya itu 3 bulan ke depan? Apakah memang ada suatu hal yang terjadi pada Anda, suatu masalah yang selalu menggeluti Anda ya, sehingga memang Anda jatuh depresi ataupun jatuh sakit ya. Coba di sini saya akan menarik dulu 5 kartu ya. Nah, di sini teman-teman, 5 kartu ini ya, ini mengenai asmara cinta ya. Asmara percintaan ya untuk zodiak Libra. Nah, ini untuk orang zodiak Libra ini ya banyak membutuhkan ekstra perhatian ya. Di sini kalau saya lihat sini memang mengatakan sepasang Libra ya, sepasang kekasih yang berzodiak Libra ini saling jatuh cinta, saling ada perhatian ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang ada sesuatu hal yang berhubungan dari asmara percintaan ya. Jadi di sini ini adalah sesuatu hal yang memang bisa menjaga suatu hubungan lebih membaik lagi ya. Jadi di sini ini ada satu kartu, di sini satu perhatian, di sini juga satu rasa cinta ya. Jadi di sini kalau untuk orang berzodiak Libra, untuk yang ingin PDKT-an ya ataupun yang barusan berpacaran, ini sangat bagus sekali karena memang bisa mendapatkan suatu pasangan yang sangat baik sekali ya. Nah, jadi di sini selama 3 bulan ke depan ini memang suatu hubungan percintaan itu memang saling jatuh cinta itu sangat bagus sekali ya, saling menyayangi dan saling mendukung. Cuman di sini ada rasa suatu kesedihan, kekesalan hati ya. Apakah memang di sini ada sesuatu yang mengganjal dalam hati atau tidak ya? Di sini saya akan membuka lagi 5 kartu. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan membuka lagi ya. Pesannya apa ya? Nah, ini pesannya ini mengatakan bahwa di sini ada kartu joker terbalik ya. Nah, jadi di sini adalah melambangkan suatu kesedihan. Nah, jadi di sini ini adalah 3 kartu ini mengatakan bahwa pasti selalu mendatangkan suatu halangan, rintangan, dan hambatan ya. Di sini melambangkan bahwa tidak ada orang yang bermaksud untuk menghalang-halangi pernikahan Anda. Cuman di sini
selama 3 bulan ke depan, Januari, Februari, Maret, tidak akan bisa dilangsungkan suatu pernikahan. Jadi harus bisa bersabar dan selalu menunggu ya hasil yang baik ya, waktu yang situasi kondisi yang bagaimana, baru bisa diwujudkan suatu keinginan Anda ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa suatu kesedihan pasti akan datang ya. Cuman di sini jika memang Anda selalu ingin menuntut keinginan Anda, pastilah tidak mendapatkan suatu jawaban dan hasil yang membaik. Karena suatu pernikahan itu pasti dilandasi suatu hal yang pemaksaan diri ataupun tidak akan bisa langgeng walaupun dipaksa dengan terlalu tergesa-gesa ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat di sini ya pesannya ini mengatakan bahwa dari hasil gambarannya, satu, Anda bersabar dulu selama 3 bulan ke depan ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak menuntut ya. Terus yang ketiga, jangan terlalu egoisnya. Boleh punya harapan yang tinggi, asalkan Anda kerjakanlah sesuatu hal yang sangat baik sekali dalam kehidupan Anda ya. Anda mengisi dalam suatu hal-hal yang baik. Jangan selalu memikirkan suatu pernikahan. Karena pernikahan itu yang dilaksanakan secara tergesa-gesa ataupun terburu itu tidak akan mendapatkan suatu hasil yang membaik. Malah akan tertekan batin dan akhirnya kehidupan Anda jadi hancur dan terbengkalai ya. Jadi di sini mengatakan bahwa untuk orang zodiak Libra yang paling dominan itu mengenai asmara dan percintaan ya. Ya, jadi di sini zodiak Libra kalau bisa Anda lakukanlah pencerahan aura, buka jodoh Anda lebih baik ya, supaya Anda lebih maksimal membuka diri Anda lebih membaik ya, sehingga terhadap jodoh pasangan Anda bisa lebih bagus lagi, sehingga Anda lebih matang dan lebih mandiri, dewasa ke depannya. Sehingga terbentuklah suatu pernikahan, terjadilah suatu suami istri yang baik, sehingga Anda tidak terhalang-halangi ataupun mendapatkan suatu kesusahan atau kesulitan dalam berhubungan ya. Sehingga di sini ya zodiak Libra ini tidak terlalu terkatung-katung pemikirannya, hati dan jiwanya selalu tetap dan selalu melakukan itu semua dengan tidak terburu-buru ya, dan hasilnya akan selalu bisa memantapkan diri ke depannya menjadi lebih baik ya. Oke, di sini teman-teman untuk orang zodiak Libra udah selesai. Saya akan melanjutkan ke zodiak Scorpio, kelahiran 23 Oktober sampai 22 November. Nah, jadi sini teman-teman saya akan menarik dulu satu kartu yang paling dominan ya. Nah, di bulan Januari, Februari, dan Maret ya, kata yang paling dominan adalah kata janji ya di sini ya, teman-teman. Kata janji ini bisa berupa dengan mungkin dari pokok permasalahan, mungkin dari hutang piutang, mungkin dari perkataan, omongan janji ya, mungkin yang belum terselesaikan, ataupun mungkin yang berhubungan dengan suatu kata janji untuk dibantu ataupun membantu ya. Nah, jadi di sini kata janji itu mungkin bisa berhubungan dengan rencana tujuan ataupun berhubungan dengan yang namanya suatu pokok permasalahan yang sudah lama belum terselesaikan, jadi akhirnya meminta untuk Anda selama 3 bulan ini diselesaikan dengan baik gitu ya. Jadi di sini saya akan menarik dulu 5 kartu ya teman-teman. Kata janji ini mengatakan bahwa ya di sini kata janjinya mengatakan bahwa selama 3 bulan ke depan ini memang banyak mendapatkan suatu keterpurukan, suatu rezeki ya. Memang hoki rezeki memang sangat tidak bagus sekali ya, sehingga di sini banyak mendapatkan suatu kehalangan, hambatan yang cukup merintangi Anda, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hoki rezeki ya. Jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat buka lagi 5 kartu ini mengatakan bahwa selama 3 bulan ke depan sih memang suatu rencana tujuan ya memang mungkin sangat susah untuk bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Jadi di sini suatu kepastian ya masih belum bisa mendapatkannya apapun hasil yang diinginkan ya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, Januari, Februari, dan Maret ini banyak mendapatkan suatu aura negatif, aura gelap ya. Jadi masih dibutuhkan untuk mendapatkan suatu kesabaran ya.
Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini dari hasil gambaran kan sudah dua kartu udah dibuka ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini memang suatu keinginan, harapan yang tinggi itu memang ingin selalu mendapatkan yang terbaik ya. Cuman di sini untuk 3 bulan ke depan memang masih belum bisa mendapatkan apa yang diinginkan, apapun yang diharapkan juga susah. Jadi apapun di sini ya benar-benar harus bisa diterapkan dengan baik ya. Karena memang di sini untuk orang yang berzodiak Scorpio banyak rencana tujuan tapi hanya satu aja yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Jangankan satu ataupun dua ya. Ini baru inginkan dilakukan suatu rencana memang banyak kendalanya ya. Jadi di sini ya harus lebih banyak melakukan ekstra perhatian ya. Karena memang yang namanya kebaikan, yang namanya jalan menuju suatu keberhasilan, keuntungan itu memang sangat susah untuk digapai ya. Pertama ya kesulitan, kedua ya kesusahan, yang ketiga ya banyak hambatan sehingga memang banyak keluh kesah, banyak keselnya sehingga memang perlu ditindaklanjuti ataupun butuh perhatian ekstra sehingga doa dan dukungan juga butuh ya sehingga kehidupan Anda bisa lebih membaik. Tapi di sini kalau yang saya lihat di sini ya untuk zodiak Scorpio banyak berdoa ya. Lakukan pencerahan aura supaya diri Anda tuh bisa lebih membaik. Karena memang di sini suatu keberhasilan, suatu kelancaran dalam berusaha harus ada sisi lancar ya, punya tujuan yang pasti ya, barulah bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi apapun yang diinginkan, apapun yang bisa dijalankan harus dijalankanlah dengan sepenuh hati sehingga memang sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi depresi ya memang itu adalah sangat cepat sekali untuk bisa dihinggapi kita ataupun menghampiri kita ya. Jadi di sini ya kenapa saya selalu menyuruh Anda meminta Anda untuk pencerahan aura karena memang kita sebagai manusia itu pasti tidak lepas dari namanya keluh kesah ataupun gelisah gundah ya. Jadi di sini ya Anda sangat susah untuk bisa bermeditasi ya setidaknya Anda sekurang-kurangnya Anda lakukanlah pencerahan aura barulah bisa berdoa gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih banyak kendala ya, banyak kesusahan, banyak kesulitan, ya Anda lebih banyak bersabar ya. Sehingga memang rencana tujuan harus benar-benar bisa tampak hasil yang lebih memuaskan ya Anda harus ya berdoa dan pencerahan aura. Jika Anda bisa pencerahan aura, Anda bisa melakukan meditasi dengan baik. Sehingga apa yang bisa kita lihat itu tidak terhalang-halangi oleh yang namanya suatu sisi gelap ataupun aura negatif yang menghalangi kita ya. Jadi di sini saya akan membuka lagi 5 kartunya bagaimana. Nah, jadi di sini teman-teman ini dibutuhkan kesabaran ya. Hambatan halangan juga ada. Jadi di sini gelisah gundah. Jadi di sini kalau yang saya ada di sini ya, ini adalah suatu dewa penolong ya. Ini dewa penolong adalah ciri-ciri orang yang kurus tinggi langsing ya. Nah, berkulit hitam, rambutnya ikal. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang dewa penolong tapi masih belum bisa bertemu sampai 3 bulan ke depan ini ya. Jadi di sini Anda lebih banyak butuhkan kesabaran dan jangan terlalu sembrono melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan Anda ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat sih memang untuk zodiak Scorpio ya 3 bulan ke depan memang syukurilah apa yang ada ya. Sekarang apa yang Anda dapatkan ya Anda syukuri dulu ya. Karena memang terlalu banyak berpikiran, terlalu banyak memikir, itu pun juga bukanlah jalan yang terbaik ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini gambarannya itu apa yang bisa Anda terima, Anda dapatkan, Anda syukuri ya. Anda bisa memang ada suatu ajaran mengatakan bahwa meskipun kita terlalu banyak melakukan kebaikan, tetapi kita masih belum bisa mendapatkan hasil. Tapi setidaknya kita sesuatu hal yang bernasib naas ataupun bernasib sial, kurang beruntung, kita bisa menghindari itu semua ya. Ya itulah yang satu ajaran itu mengatakan bahwa kesehatan panjang umur lah nomor satu barulah kita bisa menikmati hidup gitu ya. Jadi di sini rencana tujuan masih besok-besoknya masih bisa kita pikirkan dan masih bisa kita jalankan ya. Mungkin dengan tidak hari ini ataupun besok ataupun lusa, mungkin suatu hari nanti kita baru bisa mengembangkan suatu harapan ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Scorpio janganlah terlalu banyak menuntut ya. Terlalu banyak menuntut juga tidak bagus karena memang semuanya kena ke
pikiran kita, otak dan hati jiwa kita, sehingga perasaan kita bergejolak, sehingga apapun yang kita jalankan dalam kehidupan kita merasa selalu jenuh dan merasa bahwa tidak ada arti dalam kehidupan ini ya. Oke, di sini saya akan membuka lagi 3 kartu ini mengatakan bahwa suatu amarah, suatu tindakan ya. Jadi di sini rencana tujuan mengenai soal rezeki ada. Cuman Anda banyak membutuhkan kesabaran dulu ya. Mungkin sebulan, kedua bulan, 3 bulan, ataupun mungkin setengah tahun. Jadi di sini hoki rezeki Anda itu bakal bisa didapatkan suatu hal yang banyak ya, dikasih berkat yang rezeki yang besar dari Tuhan. Cuman di sini Anda masih diberikan uji coba kesabaran ya, sehingga memang Anda lebih banyak harus bisa lebih membina diri ya. Di sini ya teman-teman, di sini dari hasil penglihatan saya secara meditasi ya, di sini mengatakan bahwa suatu kesulitan, kesusahan yang ada di depan mata kita itu ya, kita selalu menghampiri yang namanya tidak baik ya. Tapi di dalam suatu meditasi saya mengatakan bahwa di balik kesusahan dan kesulitan yang Anda hadapi, itu semuanya itu ada orang, mungkin di sini Tuhan selalu memberikan Anda tuh ujian dan cobaan ya, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hal yang baik. Tapi di balik kesusahan dan kesulitan pasti kita bisa lebih matangkan diri dan lebih dewasa ya. Di sini di balik kesusahan dan kesulitan pasti ujian cobaan pasti selalu datang menghampiri kita kan. Seperti kita lahir ya, kita mulai bisa beranjak ya, semua bisa berdikari, akhirnya kita berdoa ya, akhirnya kita diberi pembelajaran ya, sekolah dari TK playgroup sampai ke jenjang perkuliahan ya. Jadi di sini jangankan kita sampai perkuliahan, sampai kita tua juga kita selalu banyak belajar ya. Nah, jadi di sini ibaratnya kita selalu diberi ujian, cobaan ya, walaupun memang ujian cobaan itu tidak melihat usia, tapi sampai kita tua nantinya pun kita juga tetap akan diberi ujian dan cobaan. Sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, kita harus benar-benar mendapatkan suatu hal yang benar-benar kita bisa mendapatkan ya. Orang lain hanya bisa mengkritik dan bisa memberi saran dan nasihat, tapi diri kita sendirilah yang harus bisa memegang suatu kendali ya, memegang suatu pedoman dalam hati kita sendiri ya teman-teman. Karena memang di sini yang namanya problem ya, masalah yang kita hadapi itu, kita harus benar-benar harus bisa mengelola dan memegang kendali, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan suatu hasil yang bisa menjadi lebih membaik ya, yang kita jalankan itu dalam kehidupan kita. Ibaratnya roda kehidupan itu kita harus bisa jalankan. Jadi di sini untuk zodiak Scorpio itu rencana tujuan itu kita sampingkan dulu, cuma kita belajarlah untuk lebih banyak bersabar, banyak berdoa dan banyak menanti ya, lakukan pencerahan aura supaya kita tetap dialiri suatu rezeki ya. Jadi di sini hasil meditasi saya mengatakan bahwa cukup bersabar dan cukuplah melewati ataupun mengikuti suatu ujian cobaan ini sampai akhirnya Anda benar-benar bisa kuat dan matang mendapatkan suatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan melihat lagi 6 kartunya ini mengatakan pesannya. Nah, ini mengatakan bahwa 3 kartu ini mengatakan bahwa ya, Anda harus banyak yakin dan jangan banyak bersedih hati ya, karena memang di sini selama 3 bulan ke depan ujian dan cobaan memang bukan suatu dari orang tidak diinginkan yang membuat Anda itu seperti itu, karena diri sendirilah yang selalu bergejolak hati sehingga Anda jatuh dalam perosok suatu hal yang negatif yang seharusnya Anda tidak perlu melewati ini ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu dorongan dan dukungan mungkin dari orang terdekat Anda yang bisa membantu Anda. Cuman di sini Anda harus lebih banyak berdoa ya, banyak bersabar, ikhlaskan diri untuk selalu melakukan yang terbaik ya, banyak melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Tapi selama 3 bulan ini
banyak membantu orang ya, banyak mendoakan orang lain, harus lebih ikhlas dan lapang dada. Jangan terlalu suka mengeluh, apalagi putus asa, karena memang di kedepannya nanti akan bisa mendapatkan suatu hal yang lebih membaik lagi ya. Oke, di sini pesannya ini mengatakan bahwa secara keseluruhan ya, tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi jengkel ya, apalagi membuat Anda tuh lebih depresi, karena memang itu semuanya berasal dari hati kita sendiri ya. Dan kalau hati kita sendiri tenang, pasti kita bisa melihat itu semua itu dengan tenang ya, bisa lebih aman dan nyaman dari diri kita sendiri. Kata orang mengatakan bahwa kita melihat orang itu pasti bisa lebih hidup tenang dan aman dan nyaman. Tapi itu semuanya tuh berkebalikan ya, karena memang yang namanya aman, nyaman itu kita sendirilah yang bisa merasakan itu semua ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri bisa merasa aman dan nyaman, orang lain yang kita lihat pun juga kita bisa merasakan adem ya dalam hati kita sendiri ya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya, untuk zodiak Scorpio, gambaran ini mengatakan bahwa ikhlaskan hati, ya, lapang dada, jangan terlalu berkecil hati, jangan terlalu banyak mengeluarkan sesuatu kata hal yang negatif, tetapi pikirkanlah suatu hal yang positif dalam benak dan hati jiwa Anda, supaya Anda bisa melihat sesuatunya itu dengan suatu sisi hal yang baik, sisi hal yang positif, sehingga Anda tidak terbengkalai dalam sesuatu hal yang benar-benar bisa Anda masuk ke dalam lubang jarum itu ya. Nah, jadi di sini intinya cukup bersabar dan ikutilah ujian dan cobaan yang Anda hadapi. Nanti kedepannya nanti Anda akan mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Oke teman-teman, di sini untuk orang berzodiak Scorpio sudah selesai. Kini saya akan melanjutkan zodiak terakhir yaitu zodiak Sagittarius. Kelahiran 23 November sampai 20 Desember. Oke teman-teman, di sini saya akan siap-siap membukakan satu kartu, yaitu yang paling dominan itu perhatian, kasih sayang, dan cinta ya. Di sini apakah yang berhubungan dengan kartu ini ya? Coba kita akan lihat dulu. Di sini saya akan membuka dulu 5 kartu ya teman-teman. Nah, perhatiannya itu mengenai tujuan dan rencana ya teman-teman. Di sini adalah Joker ya, tidak terbalik ya. Ini adalah suatu rasa dewa penolong, tapi di satu sisi banyak hambatan, banyak halangan dan rintangan ya di sini ya teman-teman. Nah, di sini tujuannya itu banyak sesuatu hal yang menghalang-halangi Anda ya. Banyak menghalang-halangi Anda itu adalah 2 kartu ini ya teman-teman. Ini adalah 2 orang yang sangat tidak baik sekali, yang selalu bisa menjatuhkan diri Anda dalam suatu hal rencana bisnis ya. Untuk zodiak Sagittarius ya, Anda harus lebih banyak mempertahankan suatu pokok ide ya untuk pemecahan masalah ya. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal ya, kurus, langsing ya, nggak terlalu tinggi ya. Terus juga orang ini adalah orang berkulit sawo matang, rambutnya panjang, lurus, bisa bergelombang ya. Nggak terlalu gemuk dan tidak terlalu berisi ya. Di sini ya bisa dibilang lumayan ideal, cuman ya sedang-sedang saja. Ini adalah 2 orang yang bermaksud untuk melakukan suatu rencana tujuan, yang selalu melakukan suatu kata siasat dan rencana tujuan untuk menghalang-halangi Anda ya. Jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa Anda harus perlu menyiasati pokok permasalahan di antara 2 orang ini, karena memang 2 orang ini adalah hanya untuk membuat Anda itu rencana tujuan jadi tidak membaik, sehingga susah untuk mendapatkan suatu hasil profit yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, yang saya lihat di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak kegagalan ya di bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk zodiak Sagittarius banyak suatu mengalami kesulitan dalam suatu keuangan ya. Nah, jadi di sini banyak mengalami kerugian yang sangat besar sekali, dan di sini rencana tujuan memang banyak suatu kendala dan hambatan ya, sehingga banyak suatu pokok permasalahan yang perlu dibahas, sehingga untuk melaksanakan suatu rencana tujuan masih bisa dibilang rada-rada sulit ya, sehingga belum berjalan satu setapak aja, memang banyak kendalanya ya. Jadi di sini 4 kartu ini mengatakan bahwa suatu rencana tujuan perlu banyak berdoa dan lakukanlah pencerahan aura ya, karena memang di sini kalau yang saya lihat sih
butuh magic money ya, butuh suatu penangkal supaya Anda tuh bisa mengerjakan itu semua lancar dan sukses ya. Jadi di sini sehingga ini tidak perlu mendapatkan suatu kerugian yang cukup fatal ya. Nah, di sini dua kartu ini mengatakan bahwa jangan terlalu berkeluh kesah, berserah dirilah kepada Tuhan untuk selalu berdoa ya. Dan dilakukan dengan pencerahan aura dan magic money, suatu penangkal bisa selalu lancar dan sukses supaya kedepannya bisa mendapatkan jalan titik temu ya. Jadi di sini teman-teman untuk zodiak Sagittarius sih memang kalau dari hasil penerawan saya dua kartu sudah terbuka. Jadi di sini kalau yang saya lihat sih memang hati dan jiwa Anda tuh kurang bisa menyatu ya. Sehingga mendengarkan kata nasihat, saran ya dan kritik itu dari orang terdekat Anda, mungkin Anda mendengarnya itu setengah-setengah saja ya. Jadi di sini Anda kurang bisa bersemangat, kurang bisa mendapatkan suatu dukungan ya. Padahal sih memang dukungan sudah mendapatkan yang terbaik. Cuman Anda masih linglung, masih terkatung-katung sehingga apa yang Anda rasakan masih belum bisa mendapatkan jalan terbuka ya. Jadi di sini ya Anda kurang optimal dan kurang respect terhadap apa yang sudah dikasih tahu sehingga perjalanan untuk rencana tujuan sangat susah untuk dilalui, untuk dijalankan ya. Jadi di sini ya Anda jalankanlah dengan baik ya, karena memang satu kalau saya lihat di sini aura Anda tidak bagus sekali, gelap ya. Terus yang kedua, Anda jalankanlah penuh dengan rencana baik ya. Anda pikirlah dengan secara matang-matang karena memang suatu rencana tujuan itu jika tidak dilakukan dengan berpikiran yang lebih bijaksana, semuanya itu pasti tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi di sini zodiak Sagittarius yang saya lihat ini dua kartu ini mengatakan bahwa banyak bergejolak hati, banyak suatu keputusan yang gantung, sehingga rencana tujuan 5 atau 10 sama sekali tidak bisa berjalan dengan lancar. Adanya dukungan dan doa, tapi Anda selalu merasa tidak mendapatkan apa yang terbaik dalam hati Anda ya. Lakukanlah pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa menemukan titik jenuh, titik kebaiknya, titik positifnya. Sehingga Anda benar-benar bisa menjalankan suatu kehidupan itu dengan penuh dengan hal yang baik dan penuh dengan bijaksana ya. Oke, di sini saya akan buka lagi 5 kartunya ya teman-teman. Lima kartu ini mengatakan bahwa hoki rezeki ada, cuman di sini ada suatu kekesalan, kekecewaan hati dalam suatu kata janji ya. Jadi di sini kata janjinya nih bersama dengan orang ini ya. Ini adalah sepasang ya, sama-sama berkulit kuning langsat ya. Di sini tinggi tegak badannya, badan berisi. Di sini juga lumayan berisi badannya. Orangnya sama-sama tinggi ya. Nah, orangnya sama-sama berkulit kuning langsat. Jadi di sini suatu kata janji sih memang tidak selalu mendapatkan suatu hasil, hanya bisa mengatakan kata janji dan omong-omongan mulut manis ya. Jadi di sini ya Anda masih belum bisa dibilang bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, juga tidak. Bertemu dengan dewa penolong juga tidak ya. Jadi di sini bisa dibilang Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu inti pokok permasalahan itu, jalan keluarnya seperti apa yang untuk dijalankan ya. Sehingga memang Anda sangat susah untuk selalu maju, untuk bisa maju dan mendapatkan suatu keuntungan yang lebih cepat ya. Nah, jadi di sini secara keseluruhan mengatakan bahwa Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu prinsip, ketetapan hati dan selalu mendapatkan jalan, sehingga memang 5 kartu ini mengatakan bahwa belum apa-apa Anda sudah berpikir negatif dan tidak mendapatkan suatu harapan yang semestinya Anda harapkan ya. Jadi di sini ya memang di sini untuk zodiak Sagittarius ya intinya itu suatu ekstra perhatian lah ya teman-teman. Jangan hanya gara-gara Anda itu pengambilan keputusan, pemikiran Anda setengah-setengah sehingga Anda sangat susah untuk bisa maju ke depan gitu ya. Jadi dukungan, dorongan, doa sudah diberikan kepada Anda, cuman Anda belum ada ketetapan hati. Jadi sama saja Anda tidak mendapatkan suatu harapan yang baik ya. Walaupun memang harapan yang baik itu sudah dijanjikan dalam diri sendiri, usaha, tekad, dan kemauan keras juga susah ya, akhirnya memang Anda mendapatkan suatu jalan buntu ya.
Yang tidak seharusnya Anda mendapatkan suatu hal yang tidak baik, Anda jalankan dan Anda lewati itu semua ya. Jadi di sini tiga kartu ini mengatakan bahwa tidak ada suatu hal yang baik yang bisa Anda jalankan. Anda selalu mendapatkan suatu keterpurukan dan akhirnya Anda jatuh dalam kesengsaraan yang Anda jalani. Jadi di sini teman-teman, terakhir saya akan membuka dulu pesannya apa ya. Pesannya ini mengenai zodiak Sagittarius. Jangan terlalu banyak mengatakan kata janji ya, karena memang kata janji itu belum tentu mendapatkan suatu hasil yang baik ya, hasil yang lebih optimal. Jadi di sini suatu kata dewa penolong akan sangat susah untuk didapatin ya, karena memang di sini kesabaran yang selalu diutamakan dan jangan sembarangan mengambil suatu keputusan ataupun sembrono dalam keputusan ya. Apapun yang dijalankan haruslah sesuai dengan ketetapan hati. Banyak berdoa, lakukan pencerahan aura supaya Anda banyak mendapatkan suatu hal yang baik. Di sini Anda membutuhkan magic money ya, dan selalu mendapatkan dewa penolong ya, supaya Anda bisa melakukan didasari suatu ketetapan hati ya. Hoki rezeki datang, dewa penolong pun juga datang menghampiri sehingga apapun juga dapat berjalan dengan lancar. Sebenarnya sih memang suatu rencana tujuan itu bisa dilakukan dengan lancar, cuman ya ada sesuatu hal lapisan aura yang gelap sehingga memang Anda tidak mendapatkan suatu jalan titik temu ya. Nah, jadi di sini Anda harus penuh banyak yakin ya, supaya Anda bisa bertemu dengan orang dewa penolong yang bisa membantu Anda dalam memecahkan masalah ya. Ini adalah orang yang dewa penolong ya. Orangnya berkulit putih, ganteng, cakep ya. Nah, tinggi, tegap, badannya berisi, berwibawa ya. Nah, ini adalah orang berkulit putih yang bisa siap membantu Anda. Jadi di sini lakukanlah pencerahan aura ya, mencarilah saya untuk berkonsultasi supaya saya bisa membantu Anda supaya bisa lancar dan sukses ke depannya ya. Jadi di sini teman-teman untuk zodiak Sagittarius itu sebenarnya beban bahan inti pokok permasalahannya itu sepertinya bukanlah suatu menjadi beban, cuman tidak ada ketegasan dan ketetapan hati ya. Anda selalu belum apa-apa aja Anda selalu merasakan bahwa itu tidak bisa dikerjakan, itu tidak bisa dilakukan, Anda selalu berpikir negatif, Anda kurang bisa bijaksana. Jadi akhirnya Anda mendengarkan nasihat, dukungan, dorongan, kritik, saran, semuanya. Anda tuh merasa bahwa itu tidak ada untungnya dan tidak ada bagusnya ya. Jadi sehingga di sini Anda merasa so hebat dan merasa bahwa diri Anda tuh paling benar sehingga Anda tuh bisa mengerjakan itu semua padahal tidak ya di sini ya. Jadi di sini teman-teman untuk zodiak Sagittarius harus lebih banyak membangun diri menjadi lebih membaik dan selalu melakukan apa yang bisa Anda lakukan sehingga memang dibantu dengan bantuan orang lain, karena memang bantuan orang lain selalu bisa membantu Anda dalam waktu kurun yang sangat susah ataupun sulit, meskipun hanya bisa membantu Anda 30%, tapi setidaknya dia bisa membantu Anda untuk memecahkan pokok permasalahan Anda ya. Oke teman-teman, di sini untuk zodiak Sagittarius ramalan udah selesai ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Catatlah nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi ya teman-teman. Di sini saya akan membantu Anda semampu saya. Jika memang ramalan ini sesuai dengan Anda syukuri ya dan berpikir positif. Jika tidak ya Anda bersifat have fun ataupun hiburan saja ataupun sebagai permainan ya. Karena memang ramalan hanyalah sebagai ramalan, karena ramalan bisa berubah setiap waktunya ya. Jadi di sini teman-teman ya ramalan udah selesai ya. Evan Jaya yang mengucapkan rasa terima kasih karena memang selalu menanti-nantikan dan selalu menunggu hasil ramalan ke depannya ya. Jadi di sini teman-teman hasil ramalan udah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai berjumpa kembali di esok hari. Bye bye.